Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dengan NIM 2112026. Di sini saya akan menganalisis tokoh public speaking favorit saya, yaitu Pandji Pragiwaksono Wongsayudo atau lebih akrab disapa Pandji. Pandji dikenal sebagai seorang aktor, penyanyi, penulis, ilustrator komik, presenter, hingga komika. Pandji lahir di Singapura pada tanggal 18 Juni 1979. Pandji bersekolah di SMP Negeri 29 Jakarta dan melanjutkan ke SMA College Gonzaga, Jakarta. Setelah lulus, Pandji melanjutkan kuliah di bidang desain produk, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997. Pandji memulai karirnya sebagai penyiar radio di Hard Rock FM Bandung dari tahun 2001 sampai dengan 2003 bersama Tike Priatnakusuma. Pandji mengawali pertunjukan pertamanya di layar lebar dengan membintangi film yaitu Make Money. Film lain yang dibintangi oleh Pandji yaitu Komik 8 dan yang lainnya. Salah satu acara yang banyak memotivasi semua orang yaitu pada saat stand up comedy spesial terbaru yang berjudul Pragiwaksono yang digelar di Plenary Hall JCC Jakarta pada tanggal 26 Januari 2019. Pada acara berlangsung, Pandji memberitahu tentang masalah pendidikan kita. Berikut cuplikan videonya. Kita sebagai orang tua pengen banget ngasih semuanya untuk anak-anak kita karena kita sayang sekali. Masalahnya nggak semua yang anak kita butuhkan itu bisa dibeli pakai uang. Contoh kepercayaan diri. Buat gua kepercayaan diri itu kunci sekali. Kadang-kadang lu ngeliat orang-orang yang nggak ada bakatnya, tapi kok kayak bisa ada di TV mulu. Udah si kampret pede doang aja modalnya udah. Kalau ini ada orang bakatnya luar biasa, nggak punya pede, nggak kemana-mana. Maka percaya diri itu kunci sekali. Nah anak gua yang namanya Dipo, itu pernah ada kejadian gua nggak pernah lupa. Abis itu pendidikan tuh jadi sesuatu yang nempel banget di kepala gua. Waktu dia TK, sekarang dia kelas 1 SD. Tapi waktu dia TK 0 besar, ada masanya dia nggak mau sekolah. Terus gua, Gamila nanya sama dia, nggak pernah jawab, muter-muter ada aja jawaban yang ngeles-ngeles gitu. Sampai akhirnya dia bilang, gue inget banget, aku nggak mau sekolah, aku malu, yang lain udah bisa baca tulis, aku belum, aku goblok. Itu anak TK 0 besar, anak TK 0 besar nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Emang dia nggak mesti bisa, tapi beberapa SD yang ilegal tuh, ini ilegal nih nggak boleh nih, ujian masuknya tuh pakai baca tulis. Maka beberapa TK suka ngajarin, dia nggak, Dipo tuh nggak harus bisa, masalahnya yang lain udah bisa, dan dia mengalami pressure itu. Terus ngebayang gak sih, I love my son, 6 years old, malu karena gak bisa baca tulis. Sementara gue pengen bilang sama anak gue bahwa gue pun mengalami hal yang sama. Karena tiap orang bakatnya beda-beda, tapi toh pada akhirnya gue tahu bakat gue dan gue ketemu karir gue. Jadi gue bilang sama anak gue, nah gak usah sedih, ayah aja SD, SMP, SMA ranking paling bawah. Terus dia ngeliatin gue kayak, oh berarti nurun dari lu. Lu sih bego. Turun ke gue. Coba lu pindah. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja tahun zaman jebot gitu dulu udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah jangan disama-samain. Masalahnya pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan gak fair. Setelah menonton video, sekarang menganalisis public speaking seorang Pandji. Yang pertama, prinsip motivasi. Pandji berkata bahwa setiap orang memiliki bakat yang berbeda dari yang lainnya. Yang kedua, prinsip perhatian. Pada saat Pandji membawa materi, penonton tertawa
dan bertepuk tangan, situ bisa tahu bahwa Panji sangat menarik dan lucu, beserta memberi informasi yang disampaikan mudah dimengerti. Yang ketiga, prinsip pengertian. Panji memberitahu kepada semuanya bahwa pendidikan di Indonesia wajib sama rata. Yang keempat, prinsip pengulangan. Panji mengulangi pendapat mengenai pendidikan di Indonesia. Yang kelima, prinsip kegunaan. Panji berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia harus hafal. Padahal kuncinya bukan hanya hafal, melainkan paham konsep dan cara mengaplikasikan sebuah materi yang dipelajari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.